Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Tuhan kecewa. Ada 10 yang diberkati, yang disembuhkan. Hanya 1 yang kembali, bahkan orang Samaria, orang asing. Artinya 1:9. Hanya 10%. Tuhan kecewa. Kira-kira kalau Tuhan melihat hidup kita kan sering doa permohonan. Dan ketika dikabulkan, apakah kita ingat untuk kembali bersyukur dan memuliakan Tuhan? Semoga kita adalah termasuk 10% itu. Bahkan di dalam bait pengantar Injil dikatakan demikian, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah. Dan semoga ini menjadi gerak spontan. Syukur dan berterima kasih menjadi suatu tanda pribadi itu dewasa dan matang iman, harapan, dan kasihnya. Lalu apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini melalui sabda-sabda yang kita dengarkan? Yang pertama, Tuhan memberikan teladan mengasihi tanpa memilih. Ada 10 orang yang sakit kusta, 9 orang Yahudi, 1 orang asing, orang Samaria dipandang sesat, bid'ah, dan dipandang najis. 10-10-nya semuanya diberkati tanpa kecuali, mengasihi tanpa memilih. Dan ini tidak semudah yang dikatakan. Ini adalah tanda kedewasaan, tanda kematangan seorang pribadi. Dan ketika pribadi itu matang, dia mampu mengasihi tanpa memilih. Dan semoga kita dimampukan. Yang kedua, bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur. Kita semua diberkati, namun tidak semua bersyukur. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau mencobai aku? Aku sudah berdoa, aku sudah memberikan sesuatu. Mungkin ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengar ketika kampanye waktu itu ada Benny Laos. Lalu Benny Laos ini sudah menjadi bupati dan sudah bekerja luar biasa untuk masyarakat di Maluku, salah satu kabupaten, saya agak lupa. Dan ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, ketika mau naik kapal untuk kampanye, kapal itu meledak. Dan dia meninggal. Mungkin bisa istrinya, keluarganya itu protes. Tuhan,
Kami kan sudah melayani, kami kan sudah memberikan yang terbaik, bahkan tidak memungut kembali. Lah kok suamiku meninggal? Mungkin bisa protes, mungkin bisa tidak mencintai Tuhan lagi. Namun Shirley Laws yang ibu rumah tangga menerima itu semua sebagai suatu kenyataan, dan akhirnya hanya diberi waktu 9 sampai 10 hari, kalau tidak ada calon didiskualifikasi. Dan dia sebagai ibu rumah tangga nyalon. Diterima dan penuh semangat, memang suamiku meninggal, aku mau melanjutkan perjuangan suamiku. Tidak protes kepada Tuhan. Apakah kita bisa? Belum tentu. Dan sekarang menjadi pribadi yang boleh dikatakan sungguh signifikan, relevan, dan bermakna kepemimpinan seorang ibu rumah tangga. Maka mari kita boleh bertanya, apakah hatiku penuh syukur, spontan bersyukur, atau spontan protes ketika mengalami derita, sakit, beratnya hidup? Sekali lagi, butuh kedewasaan, kematangan, iman, harapan, dan kasih. Semoga kita dimampukan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tidak sekali jadi. Kalau ada komuni Batuk memberkati anak-anak, ada yang kemudian mengatakan amin, terima kasih Romo. Orang tuanya mantap, orang tuanya dewasa, orang tuanya matang, karena tahu apa yang perlu diajarkan kepada anaknya. Amin, terima kasih Romo. Tidak semua anak-anak mengatakan itu. Dan kalau dia mengatakan itu, pasti karena orang tuanya. Pasti karena diajari orang tuanya. Dan bersyukur, berterima kasih perlu dilatih sejak kecil, dilatih terus. Begitu pula ketika anak komuni pertama atau krisma minta tanda tangan, ada yang langsung mengatakan terima kasih Romo. Namun ada yang harus diingatkan, bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Perlu dibiasakan. Syukur, berterima kasih memang hanya satu kata, dua kata. Namun pelajarannya seumur hidup. Bahkan ada yang sudah sepuh, ketika mendapatkan kesulitan, derita, protes sama Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Amin. Ojo amin kok amin. Maka saya tutup, anak adalah cerminan rumahnya. Lingkungan keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.